Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita, hari ini di waktu ini kita semuanya menyaksikan salah satu di antara kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadi gerhana matahari yang satu-satunya terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah dalam khutbahnya yang agung, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Yang keduanya itu tidaklah terjadi gerhana bukan karena matinya seseorang dan bukan pula karena hidupnya seseorang, walakin yukhawwifullahu bihima ibadah. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan gerhana keduanya itu Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kepada para hambanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentadabburinya. Perhatikan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatin liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis tanpa tiang, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang terhampar untuk diisi manusia, binatang dan makhluk-makhluk yang lain, tatkala Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan siang dan malam, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada perahu, ada kapal yang berlayar di lautan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit sehingga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebarkan di muka bumi berbagai macam binatang. Allah Subhanahu wa taala menghembuskan angin. Allah Subhanahu wa taala menjalankan mendung antara langit dan bumi. Semua itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la ayatil liqaumi ya'qilun, adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau merenungkan.
Karena memang alam semesta adalah salah satu di antara ayat-ayat Allah kauniyah. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang Allah firmankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mencela kepada umat manusia yang tidak mau mentadabburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau tadabbur, tidak mau merenungi, tidak mau menghayati isi Al-Quran, ataukah memang hati mereka itu sudah terkunci? Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya yang tidak terjadi setiap saat, yang tidak terjadi setiap waktu. Jika Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasannya kejadian-kejadian biasa, terbitnya matahari dari timur, tenggelamnya di barat, yakni pergeseran langit dan bumi dan yang lainnya, itu adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Apalagi kalau ada kejadian-kejadian yang semacam ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat sebagai seorang muslim, apapun yang terjadi di muka bumi dari fenomena alam, maka hendaknya selalu kita kaitkan dengan Allah. Hendaknya selalu kita kaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 7 hari atau 8 hari yang lalu, dunia internasional, terutama dunia nasional, dikejutkan dengan peristiwa gempa dahsyat di Sumatera Barat yang sampai 8,2 skala liter. Meskipun tidak sedahsyat gempa dan tsunami yang meluluh lantahkan Aceh beberapa tahun yang lalu, tapi gempa itu cukup mengguncangkan dunia nasional. Meskipun hari ini mereka sudah pulang, tapi wallah, sebagai seorang muslim sejati, janganlah kita berpikir kejadian-kejadian semacam itu, kejadian gerhana, kejadian gempa, kejadian longsor, dan semua kejadian-kejadian yang lain, jangan cuma dianalisis dengan analisis duniawi belaka. Jangan cuma dianalisa dengan analisa duniawi belaka. Itu bukan cara berpikir seorang muslim. Ada banyak orang tatkala mengomentari kejadian hari ini, ada banyak cara berpikir tatkala mengomentari kejadian saat ini. Ada yang mengkaitkan dengan dunia tahayyul, ada yang mengkaitkan dengan dunia mistik, ada yang mengkaitkan dengan dunia khurafat dan bid'ah, sebagaimana diyakini oleh agama-agama yang lain, sebagaimana diyakini oleh orang-orang awam. Dulu kita pada waktu masih kecil, kita ditakut-takuti, jadi kalau ada gerhana semacam ini, maka dikatakan bahwasanya matahari atau rembulan itu dicaplok sama apa namanya, sama raksasa, sehingga orang itu takut. Mereka menghayakini bahwasanya kalau kejadian semacam ini, ada mistik ini, ada mistik itu, yang kepingin kaya, yang kepingin besar tubuhnya, yang kepingin ini, yang kepingin itu, melakukan ritual-ritual tertentu. Karena mereka menganggap bahwasanya peristiwa ini ada mistik-mistik tertentu. Masa itu sudah berlalu dan tidak perlu lagi kita jabarkan, karena insya Allah di antara kita tidak ada yang meyakininya. Tapi betapa banyak di kalangan kita sekarang mengatakan dan meyakini bahwasanya kejadian semacam ini murni adalah faktor alamiah, fenomena alam semesta. Dan ini yang terjadi, gegap gempita dunia internasional menyambut datangnya gerhana matahari yang kebetulan pada tahun ini total itu hanya terjadi di bumi Nusantara. Tidak semuanya, bahkan di Jawa tidak sampai total, tapi di daratan Sumatera, memasuki daratan Sulawesi, memasuki daratan Kalimantan dan sebagian Sulawesi memang sampai gerhana total. Semua astronom dunia ikut hadir di tempat-tempat yang dilewati gerhana total. Mereka menganggap bahwasanya inilah kejadian yang mengasikkan, kejadian yang unik, kejadian yang indah, sehingga mereka sambut dengan gegap gempita. Mereka sambut dengan sesuatu yang seakan-akan pertunjukan yang heboh. Bahkan saya mendengar kejadian kemarin, wallahi di daratan Sumatera mereka ingin untuk menyambut gerhana bareng dengan sebuah konser, dan itu diumumkan secara terang-terangan di sebuah lapangan, diumumkan adanya konser demi menyambut gerhana dan nonton bareng-bareng. Apakah memang begitu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita? Apakah memang begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita? Perhatikan jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah segera mengkikis semua akidah-akidah batil yang berkaitan dengan gerhana matahari pada waktu itu. La yang kasifani limauti ahadin wala lihayati.
Keduanya, matahari dan rembulan itu tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang, tidak pula karena hidupnya seseorang, karena mereka meyakini ada sebagian di antara sahabat mengkaitkan antara peristiwa gerhana dengan wafatnya putra beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, satu-satunya putra beliau yang terlahir dari rahim bukan rahim Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengkaitkan ini, jamaah kaum muslimin, agar kita tidak mengkaitkan alam semesta dengan nasib, agar kita tidak mengkaitkan kejadian-kejadian langit dengan apa yang terjadi di bumi. Perhatikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbah min ibadi mu'minun bi wa kafirum bi. Pagi hari kalau malamnya turun hujan, pada pagi hari ada orang yang beriman kepadaku, ada orang yang kafir kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Faman qala yani mutirna binau'i kadza wa kadza, barang siapa yang mengatakan hujan semalam itu karena barusan muncul bintang ini bintang itu, fahuwa kafirum bi mu'minum bil kawakib, orang itu kafir kepadaku dan orang itu percaya mukmin dengan bintang gemintang. Tapi jika ada orang yang mengatakan, kata Allah, mutirna bifadlillah, kita semalam itu diberi hujan dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mu'minun bi kafirum bil kawakib, dia itu beriman kepadaku dan dia itu kafir dengan bintang gemintang. Kejadian gerhana, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita, yukhawwifullahu bima ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin untuk menakut-nakuti hamba-hambanya dengan kejadian gerhana ini. Apanya yang takut? Bukankah mengindah? Bukankah disambut dengan meriah? Bukankah ditunggu-tunggu? Bahkan sudah menjadi pembicaraan nasional, internasional, di semua medsos, di semua audio sosial, dan di semua yang lain, sehingga mereka menyambut dengan gegap gempita. Ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim bukan begitu cara kita berpikir. Sadarlah, Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan matahari terbit dari barat dan tenggelam dari timur. Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan saat ini siang, kemudian nanti malam. Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan laut yang tenang menjadi mengerikan di bumi Aceh beberapa tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menjadikan bumi Sumatera Barat tenang menjadi bergoncang beberapa hari yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menjadikan matahari yang seharusnya pada saat ini itu tenang, terang, benderang, menjadi redup sekarang, dan di tempat lain menjadi gelap total. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan yang lain. Jika Allah berkehendak, maka tempat kita berpijak dalam waktu sekejap akan hancur dengan kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak, dalam waktu yang sekejap semuanya bisa berubah. Kita kaitkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan sampai kita itu merasa aman dengan azab Allah. Jangan sampai kita itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Seandainya penduduk sebuah negeri, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf, seandainya penduduk sebuah negeri mereka itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit dengan turunnya hujan, keberkahan dari bumi dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Tapi tatkala mereka mendustakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Kita jangan merasa bahwasanya Allah tidak akan mengadab kita. Allah mengingatkan dalam Al-A'raf kepada kita semua, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah kita merasa aman tatkala azab Allah itu datang pada waktu malam tatkala kita masih tertidur? Bukankah kita ingat azab-azab Allah kepada umat-umat sebelum umat Muhammad rata-rata datang pada waktu malam?
Allah pernah menghancurkan kaum Sodom, Allah pernah menghancurkan kaum Ma'ad, Allah pernah menghancurkan kaum Samud, Allah pernah menghancurkan kaum-kaum yang mereka pembangkang. Di negeri kita beberapa puluh tahun yang lalu Allah pernah menghancurkan satu pedukuhan total di Bukit Dieng karena mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman tatkala datang kepada kami, datang kepada mereka makar kami, azab kami pada waktu duha? Ingat Aceh para ikhwan, Aceh itu terjadi di jam-jam ini waktu duha, tatkala mereka sedang senang-senang. Mereka terjadi pada waktu itu tatkala mereka sedang yal'abun. Maka Allah memperingatkan kepada kita semua, yani fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Ingat, tidak ada nasab antara kita dengan Allah, tidak ada nasab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan kaum 'Ad, dengan kaum Samud, dengan kaum-kaum yang lain itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikat antara kita dengan Allah hanyalah keimanan, yang mengikat antara kita dengan Allah hanyalah ketakwaan. Tatkala kita penuhi janji Allah untuk beriman dan bertakwa, tatkala kita penuhi janji Allah untuk menegakkan syariat, maka Allah akan membantu dan Allah akan mengamankan negeri kita. Tapi tatkala yang terjadi adalah kebalikannya, tatkala orang-orang sudah pada keluar dari jalur syar'i, maka jangan salahkan Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena Indonesia yang semakin ke belakang semakin gak karu-karuan. Fenomena yang pernah terjadi pada kaum Nabi Lut sekarang sudah mulai menyeruak ke atas. Dulu Al-Imam Sufyan Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, wallahi law lam yukhbirnal Qur'an bi anna ar-rajula yarkabu rajula ma saddaqtu dzalik. Seandainya bukan karena Al-Qur'an menghabarkan, kata Sufyan Tsauri, ada orang laki-laki menaiki laki-laki, mengumpuli laki-laki, kami nggak akan pernah percaya kalau itu pernah terjadi. Tapi ternyata bahwasanya itu memang telah terjadi karena Allah menghabarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan adab yang belum pernah Allah timpahkan kepada kaum yang lain. Apakah kita menunggu sampai adab itu benar-benar datang? Kaum LGBT yang hari-hari ini menyeruak ke permukaan benar-benar sangat mengerikan. Di semua media mereka terang-terangan, di semua, di FB, di WA, di Twitter, bahkan ada yang terang-terangan. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan sebuah gambar susu krim, sebuah label susu krim. Labelnya itu gambar, biasanya kalau susu itu gambarnya adalah laki-laki, perempuan, dan anak, menunjukkan itu adalah ayah, ibu, anak, suami, istri, anak yang sedang gembira karena sehat anaknya minum susu tersebut. Tapi wa ya subhanallah, secara terang-terangan mereka mengusung LGBT. Ada gambar susu, gambarnya itu laki-laki, anak satu. Apa ini? Promosi LGBT tanpa disadari. Mereka terang-terangan menyeruak ini ke permukaan. Kalau kita tidak bentengi diri kita, kalau kita tidak bentengi umat ini dari kebejatan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menimpakan azabnya kepada kita semua. Itulah yang seharusnya kita renungkan pada saat-saat semacam ini. Yukhawwifullahu bihi ma ibadah. Allah Subhanahu wa taala dengan keduanya menakut-nakuti hambanya, menakut-nakuti kita semua. Oleh karena itu para jemaah sekalian, barang siapapun di antara kita yang melihat hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang masalah gerhana, para sahabat itu takut sekali kayak terjadi kiamat. Para sahabat sangat takut seakan-akan kiamat telah terjadi. Mereka sangat menyadari bahwasanya memang begitulah seharusnya Rasulullah SAW dan umatnya menerangkan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai satu faidah, jadi meskipun sudah terjadi dan tidak mungkin diatasi lagi, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengingkari pengumuman gerhana oleh badan astronomi. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah
dalam majmu' fatwanya. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam majmu' fatwanya juga mengingkari seharusnya badan-badan astronomi internasional maupun nasional tidak mengumumkan kapan terjadinya gerhana. Kenapa? Karena kalau tidak diumumkan, kemudian langsung terjadi, orang sedang di pasar, orang sedang di sawah, orang sedang belajar, orang sedang di laut, tiba-tiba ada pengumuman as-salatu jami'ah. Ada apa? As-salatu jami'ah, ada apa? Mereka melihat alam angkasa, ternyata gerhana, bergegas pulang, tergesa-gesa untuk segera merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat. Tapi apabila diumumkan sebulan yang lalu, orang gegap gempita, semua orang sudah tahu di mana faidah yukhawwifullahu bihi ma ibadah. Tidak ada lagi faedah Allah menakut-nakuti hambanya, karena memang kita juga sekarang tidak takut. Ini dengan peristiwa itu, karena media menganggap ini hanyalah murni kejadian alam semesta belaka. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah menyebutkan kepada kita faedah dari terjadinya gerhana tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bagaimana cara kita menyambutnya secara hak, bagaimana cara kita menyambutnya secara benar. Wa idza fa idza ra'aitum dzalik, kata Rasulullah, apabila kalian melihat itu, apabila kalian melihatnya secara langsung, bukan melihat dengan astronomi, bukan melihat dengan perakiraan ilmu hisab, karena astronomi dan hisab tidak bisa digunakan dalam masalah semacam ini. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian itu melihatnya, faqumu wasallu wastaghfiru wa tasaddaqu, berdirilah kalian, segera dirikan salat, segera istighfar kepada Allah, dan bersedekahlah kalian. Ini semua karena hanya dengan amal soleh seseorang itu akan menyelamatkan diri, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keluarga dan umatnya dari ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita renungkan, sesuatu yang perlu untuk kita ambil faedahnya dengan baik, agar kejadian-kejadian semacam ini selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kejadian sekecil apapun di muka bumi kecuali kita kaitkan dengan Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Begitulah dulu para sahabat mengajarkan. Begitulah dulu para ulama mengajarkan. Lihat, tatkala terjadi gempa pertama kali di kota Madinah, gempa ringan yang hanya menggetarkan dinding-dinding dan hanya menggetarkan pagar-pagar rumah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab segera mengumpulkan para sahabat, lalu berkhutbah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, secepat inikah kalian berubah? Kota Madinah gak pernah gempa, Allah gak pernah murka terhadap penduduk Madinah. Kenapa sekarang sampai terjadi gempa? Fawallah, kata Umar, kalau sampai terjadi gempa yang kedua kalinya, saya akan tinggalkan kota ini karena saya ikut terkena azab bersama kalian. Umar tidak menganggap gempa hanyalah sebuah gempa. Lihatlah juga dulu bagaimana para khalifah tatkala mengirim pasukan perang. Perang tidak hanya dikaitkan antara kekuatan lawan, antara kekuatan senjata, tapi kaitannya adalah dengan keimanan, dengan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Qadisiyah, perang penentu antara kaum muslimin dengan Persia, yang dipimpin langsung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang pertama kali memanah dalam Islam. Apa kata Umar? Beliau mengatakan, wahai Sa'ad, wahai semua kaum muslimin, jangan sampai tinggalkan kewajiban kepada Allah, jangan sampai terjang larangan Allah. Karena jika kalian meninggalkan kewajiban, jika kalian menerjang larangan, maka Allah akan mencabut pertolongannya dari kalian. Dan jika Allah mencabut pertolongannya dari kalian, niscaya kalian akan kalah dalam pertempuran. Salahuddin al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala, tatkala memimpin perang Al-Qadisiyah, sebagaimana menceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan pada waktu malam hari, pada waktu sebelum subuh, di tengah kancah medan pertempuran, tatkala pasukan sedang istirahat, Salahuddin al-Ayyubi berkeliling ke kemah-kemah,
Kemudian beliau melihat ada beberapa orang, beberapa pasukan yang sudah bangun, menunjukkan bahwasanya mereka itu sedang salat malam. Maka beliau mengatakan dengan terang-terangan, min hauna ya'tin nasr, dari kelompok inilah, dari pasukan inilah nanti akan datang kemenangan. Kemudian beliau juga berkeliling melihat ada sebagian yang masih terlelap dalam tidur sampai subuh hari. Maka beliau mengatakan dengan terang-terangan, minha huna ya'til hazimah, dari pasukan inilah nanti akan datang kekalahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala menghadapi pasukan Tartar di Damaskus pada waktu itu, beliau dengan pasukannya sedikit setelah mendapatkan izin dari Amirul Mukminin pada waktu itu, dari raja pada waktu itu, maka datanglah orang-orang kelompok Nusairiyah. Orang-orang Nusairiyah, wallahi Nusairiyah yang ada sekarang di Suriah, kelompoknya Bashar Asad yang dulu pernah datang, kakek nenek moyang mereka yang dulu pernah datang kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ingin bergabung bersama pasukan Syekhul Islam untuk melawan Tartar. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Kalau kalian bergabung dengan kami akan kalah. Nyahlah kalian dari kami akan mendapatkan kemenangan. Para ulama pada zaman sekalian sangat memahami kemenangan kaum muslimin bukan karena kekuatan ekonomi, kemenangan kaum muslimin bukan karena kekuatan militer, kemenangan kaum muslimin bukan karena kekuatan yang lain, tapi kemenangan kaum muslimin adalah karena kemenangan iman dan takwa. Intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kalian dan memantapkan kedudukan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa mengarahkan hati dan langkah kita dan kepada semua kaum muslimin menuju kepada apa yang diridhoinya, menuju kepada apa yang disyariatkannya, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kita akan meraih kebahagiaan nanti tatkala bertemu dengan Allah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dan dari kalangan kaum laki-laki dan perempuan dan dia itu mukmin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan kehidupan yang bahagia di dunia, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang paling baik, lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Kita akhiri majelis ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meneguhkan langkah, meneguhkan hati, semoga Allah menjauhkan kita dari segala mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang beriman. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.